Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fluida dalam sistem biologi. Yang pertama, pengertian fluida dan tekanan. Fluida adalah zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuk wadah tempatnya atau zat yang akan berdormasi terus-menerus selama dipengaruhi oleh suatu tegangan atau geser. Sifat-sifat fluida tersendiri memiliki 3 sifat. Yang pertama, densitas, perbandingan jumlah massa dengan jumlah volume. Lalu sifat kedua yaitu berat spesifik, densitas massa dikalikan dengan gravitasi. Lalu sifat ketiga yaitu densitas relatif, perbandingan antara densitas massa suatu zat terhadap densitas massa suatu standar zat. Lalu bagaimana dengan fluida? Lalu bagaimana dengan tekanan? Tekanan adalah besaran gaya yang bekerja setiap satuan luas bidang di mana gaya tersebut bekerja. Tekanan tersendiri dalam bidang yang dapat dimanfaatkan dalam biologi, terdapat tekanan udara dan tekanan hidrolik. Tekanan udara adalah suatu kenaikan 10 meter dari permukaan air laut, tekanan udara berkurang mgHg. Lalu tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Lalu materi yang kedua yaitu cara kerja jantung. Cara kerja jantung tersendiri yaitu fungsi jantung adalah untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke nutrusi ke semua sel jaringan dan organ tubuh, membuang produk limbah dan karbon dioksida dari dalam tubuh. Cara kerja jantung yang pertama, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Langkah kedua itu dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Langkah ketiga itu darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu materi yang ketiga yaitu prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang pertama pada tekanan normal. Tekanan oleh fluida pada seluruh permukaan yang memiliki kontak langsung dengan fluida akibat dari sifatnya yang tidak mudah termanfaatkan. Lalu tekanan hidrostatis pada darah. Berlaku pada aliran darah pada tubuh ketika jantung berkontraksi menyebabkan darah terpompa keluar jantung pada tekanan PO yang kemudian mengalir sepanjang pembuluh arteri. Lalu aliran darah sebagai fluida statis adalah ketika fluida tersebut sedang diam pada keadaan setimbang. Dan aliran darah sebagai fluida dinamis adalah fluida ditinjau ketika seorang bergerak melibatkan beberapa besaran fisik fluida yaitu kecepatan, tekanan, kerapatan, dan suhu. Pada darah yang mengalir seperti fluida dinamis telah dijabarkan bahwa aliran fluida tidak kental, konstan, dan tidak memanfaatkan dan tunak. Lalu materi yang keempat yaitu kerja pernapasan pada paru-paru. Pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi. Cara pernapasan pada paru-paru ini, kerja pada paru-paru ini dipengaruhi oleh 3 tekanan. Yang pertama, tekanan pleura adalah tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Lalu tekanan alveolus adalah tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Lalu yang ketiga
tekanan transpulmoral, nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempis paru pada setiap pernapasan. Lalu materi yang kelima yaitu prinsip fluida pada paru-paru. Bernapas tersendiri adalah proses masuknya udara fluida ke dalam tubuh dan keluar masuk oleh manusia. Prinsip fluida tersendiri pada paru-paru terdiri dari proses respirasi yang langsung karena pengambilan fluida dilakukan langsung tanpa perantara hewan dan makhluk lain. Yang kedua, perjalanan masuknya fluida dari lingkungan ke tubuh manusia melalui saluran yang berbentuk pipa atau selang. Yang ketiga, volume udara dapat dihitung dengan kapasitas paru-paru. Dan materi yang keenam yaitu contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Terdapat banyak sekali seperti PCA PAP, hemodializa, kasur udara antidekubitas, lalu speo, manometer, dan infus PAP. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama, PCA ini adalah alat yang dalamnya berisi obat penghilang rasa nyeri yang langsung terpasang pada pembuluh darah melalui selang infus. Lalu hemodializa adalah suatu tindakan yang digunakan sebagai gagal ginjal untuk menghilangkan rasa sisa toksis kelebihan air cairan untuk memperbaiki keseimbangan elektrolit. Lalu spirometri adalah sebuah pompa udara yang digerakkan oleh mikroprosesor. Mikroprosesor akan memompa udara secara otomatis ke dalam manset sekitar 20 mmHg di atas tekanan sintotolik rata-rata. Setelah mikroprosesor menangkap tekanan telah cukup, secara otomatis knop pada transmitter akan mengendur dan tekanan udara di dalam manset akan turun secara perlahan. Lalu materi yang ketujuh yaitu prinsip fluida pada burung. Penyebab burung dapat terbang adalah struktur tubuh burung yang memungkinkannya untuk bisa melakukan penerbangan sendiri dengan gaya-gaya aerodinamik. Gaya aerodinamik saat burung terbang ini, setiap makhluk hidup yang terbang di udara memiliki beberapa gaya. Yang pertama yaitu gaya tekanan ke atas, gaya angkat, gaya berat dari burung tersendiri adalah gaya gesekan dengan udara. Untuk spesifikasi fluida pada tubuh burung, yang pertama bagian atas sayap burung melengkung dan bagian bawah datar, memungkinkan kecepatan udara di atas sayap lebih cepat sehingga tekanannya lebih kecil daripada di bawah sayap. Lalu perbedaan tekanan ini akan menyebabkan adanya gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke atas dan terbang. Materi yang ke-8 yaitu kontinuitas pada ikan sumpit. Kontinuitas tersendiri adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Garis singgung dari suatu titik pada garis memberikan kita arah kecepatan aliran fluida. Kinerja kontinuitas pada saat ikan sumpit ialah yang pertama, air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Dan yang terakhir, lidah yang berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target. Materi ke-9 ialah peran fluida pada fotosintesis tumbuhan. Yang pertama, membantu pengangkutan air dan penyerapan karbon dioksida. Yang kedua, membantu gaya kapilaritas xilem dan floem untuk mengangkut air menuju daun untuk fotosintesis. Yang ketiga, membantu proses imbizi dalam penyerapan air untuk fotosintesis. Yang keempat, membantu proses osmosis dalam penyaluran air untuk fotosintesis. Dan yang kelima, itu membantu proses difusi dalam penyebaran hasil fotosintesis.
Materi terakhir yaitu konsep fisika, proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Meliputi 4 cara. Yang pertama yaitu imbizi, adalah peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel sehingga dinding sel akan mengembang. Kemampuan dinding sel dan plasma sel akan menyerap air dari luar sel. Lalu difusi, perpindahan ion molekul dari konsentrasi tinggi dengan atau tanpa membran semi permeable. Pada proses pertukaran gas pada tumbuhan akan berlangsung di daun. Lalu osmosis adalah proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi sehingga hipertomik melalui membran semi permeable. Dalam tubuh organisme multiseluler, air bergerak dari satu sel ke sel lainnya dengan leluasa. Dan transport adalah contohnya pada perpindahan air dari korteks ke stele. Nah, mungkin itu adalah contoh dari konsep fisika, proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Sekian penjelasan singkat saya tentang Fulida pada sistem biologi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.